Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KM di KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Sekarang ditunjukkan di Gunung Semeru, Pak. Neraka juga. Neraka di dunia, Pak. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata, Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Apakah mana bohong yang Mukidi ini, yang berinisial Mukidi, dengan Habib Rizik? Begitu. Kalau ini dianggap bohong, kenapa tidak dipanggil oleh anggota DPR RI ini? Gunung Semeru Lumajang yang kemarin meletus, ada kejadian 3 hari sebelumnya, Pak. Keluarga Habib Mohdar bin Ali Al-Mohdar, beliau salah satu orang yang selamat dari letusan Gunung Semeru Lumajang, yang berdomisili di desa Sempit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Singkat cerita, beliau adalah seorang tokoh masyarakat dan guru ngaji yang tinggal di bawah lereng Gunung Bromo. Sempat viral karena 3 hari sebelum letusan beliau diusir oleh salah satu anak pemilik rumah yang ditempati Habib tersebut. Habib menempati rumah wakaf pemberian salah satu warga yang sekarang sudah meninggal. Namun salah satu anaknya mengusir Habib dan keluarganya yang tidak punya tempat tinggal. Habib tersebut hanya bisa pasrah karena rumah yang ditinggali adalah rumah wakaf pemberian warga desa. Sekarang banyak orang yang menawari Habib tempat tinggal dan meneruskan sebagai guru ngaji. Subhanallah, dikabarkan 40 orang desa yang mengusir Habib Mohdar menghilang semua. Namun sekarang Habib Mohdar dalam keadaan selamat. Itu kejadian 3 hari sebelum meletusnya gunung di Lumajang. Hal ini menunjukkan adalah kebenciannya terhadap Habib. Begitu juga pembunuhan 6 laskar KM di KM 50. Ini juga merupakan hal kebencian. Kami khawatir kalau tidak ditegakkan keadilan seadil-adilnya, akan ada letusan yang lebih dahsyat daripada Lumajang. Karena Nabi bersabda, "Lau anna rajulan safana baina rukni wal maqam fa shalla wa shama thumma laqiya Allah wa huwa mufwidun li ahli baiti Muhammadin dakhala an-nar." Lau anna rajulan, seandainya ada seorang lelaki, safana baina rukni wal maqam, dia berdiri di antara pojok Ka'bah dan makam Ibrahim, fasalla wa shoma, kemudian orang tersebut salat dan berpuasa, thumma laqiya Allah, kemudian orang tersebut meninggal berjumpa dengan Allah, wa huwa mufwidun li ahli baiti Muhammadin, sedangkan orang tersebut benci terhadap keluarga rumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhalan nar, maka orang itu akan masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka dari itu, Pak, kami meminta kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI dengan semuanya untuk tegakkan keadilan.
sebagaimana yang disabdakan setiap Jumat kita mendengarnya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Bapak pimpinan serta semua Komisi 3 DPR RI, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa kejadian dengan gunung yang meletus ini dapat kita semua mengambil ibrahnya. Kalau mengenai Habib itu, Allah saja sendiri sudah mengatakan kepada Rasulullah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurbah. Jadi katakan Muhammad, saya tidak mau minta apa-apa kepada umat saya, kepada masyarakat, tidak mau minta apa-apa, tidak mau minta uang, tidak mau minta ini, tapi cintailah ahli saya. Kalau tidak, maka terjadilah nanti di akhirat dakhalad dar, katanya Kiai Motik tadi. Di akhirat itu Pak, yang sekarang ditunjukkan di Gunung Semeru Pak, Neraka juga. Neraka di dunia Pak. Kami khawatir sebentar lagi Jakarta menjadi rata Pak. Kalau ini masih dilanjutkan, kami khawatir. Dan ini tidak tutup kemungkinan Pak. Apalagi ada ramalan-ramalan yang menurut katanya pengamat Australia, kalau tidak keliru ya, bahwa akan ada tsunami yang bergelombang tingginya 50 meter sampai di Jakarta 15 meter. Mudah-mudahan yang zalim-zalim saja yang kena ini Pak. Yang tidak zalim tidak kena. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi. Tapi kalau kepada yang zalim tidak bertaubat, mudah-mudahan secepatnya itu akan terjadi Pak. Karena kenapa Pak? Dan ini sudah janji Rasulullah, idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'iqabin min indi. Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ama fihim nasun salihun ya Rasulullah? Qala baila, kaifa yusna'u bihim bal asabahum ma asaban nas. Kalau sudah umatku terang-terangan mengerjakan maksiat, keadilan sudah terang-terangan, menghukum para habaib sudah terang-terangan, benci kepada Allah sudah terang-terangan, maka Allah tidak akan segan-segan akan menyirami siksa. Terus sahabat Ummu Salamah bertanya, apakah di waktu itu tidak ada orang soleh sama sekali ya Rasulullah? Bukan tidak ada orang soleh, tapi karena yang soleh tidak amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya diam misalnya, kiainya diam, tidak pergi ke anggota DPR, maka yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar juga kena bagiannya, yang soleh pun juga kena bagiannya karena tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kami khawatir begitu Pak. Tapi insya Allah dengan adanya anggota DPR yang ini juga tadi, Masya Allah, yang biasa saya ngefan ini Pak, siapa ini, dan Pak Rufo Syafi'i, dan itu juga sering saya lihat. Dan enggak yang saya kenal ya, yang saya kenal di YouTube saja pidatonya yang luar biasa. Ini Romo Syafi'i berdoa luar biasa. Mudah-mudahan Romo Syafi'i doanya cepat istijabah, biar yang zalim-zalim cepat mati. Ya cukup ya. Ada ini yang ketidakadilan ini tinggal satu Pak. Kalau Habib Rizik hanya mengerjakan amalnya Rasulullah, pekerjaannya Rasulullah. Kalau sakit maka mengatakan dia alhamdulillah bi khair. Nah, kalau sekarang orang yang mengamalkan perintah Rasulullah atau pekerjaan Rasulullah, meniru Rasulullah, dihukum. Mungkin nanti orang yang sembahyang dihukum juga. Itu sekarang masih begitu. Kemudian yang sudah jelas salah, misalnya yang diindikasikan namanya
anggaplah Mukidi, Pak. Mukidi itu, Pak, pernah bilang, Pak, uang Indonesia itu 11.000 itu yang ada di luar negeri, kalau tidak keliru itu, Pak. Kemudian itu yang ada di kasak saya masih lebih lagi dari 11.000, tapi hutangnya kok terus membengkak ini. Kenapa tidak uang 11.000? Artinya apa? Inikah benarkah atau tidak ini? Kalau benar, kemana uangnya? Kalau tidak benar, ini mengundang peres. Apakah mana bohong yang Mukidi ini, yang berinisial Mukidi, dengan Habib Rizik? Begitu. Kalau ini dianggap bohong, kenapa tidak dipanggil oleh anggota DPR RI ini? Ini punya hak interpelasi, ini punya hak macam-macam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat tertarik sekali apa yang telah disampaikan oleh anggota tadi dengan istilah hukum tidak boleh umpul ke atas dan tajam ke bawah. Dan istilah inilah yang sekarang sudah menjadi pembicaraan di masyarakat bawah, Pak. Karena Indonesia negara hukum, jadi supremasi hukum itu harus ditegakkan, dan hukum itu harus memberikan rasa keadilan, tidak pandang bulu kepada siapa saja, sehingga dapat mencerminkan sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak-bapak yang kami hormati, apa yang telah disampaikan oleh Sekjen Auma tadi itu merupakan suatu kebenaran, dan kebenaran itu harus disampaikan secara terang benderang, karena kebenaran, karena kebatilan akan kalah dengan kebenaran. Kedoliman terus ada dan berlanjut bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kami datang dari jauh-jauh untuk memperjuangkan aspirasi kami dengan harapan semoga bapak-bapak di Komisi 3 ini dapat memperjuangkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya khawatirkan kesemuanya, kata Rasulullah bahasa Indonesianya, takutlah kamu dengan kezaliman, karena kezaliman itu membawa gelap di alam akhirat. Jadi hati-hati yang memegang amanah, baik yang kiai, baik yang pejabat, semuanya kalau tidak amanah itu semuanya neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa cukup. Wah, ini tuntutannya para kiai ini serius, Pak. Ya. Nah, ini juga kami juga mohon ini kalau boleh memang diberikan tenggat waktu, Pak Kiai ya. Jadi memang nanti kita akan ada pertemuan lagi kapan sehingga memang lebih terukur, Pak Ketua. Apa yang disampaikan ini saya mengalami betul, Pak, suasana kebatinan bapak-bapak di sini, Pak. Kami mohon sekali Pak Ketua, ini diatensi. Jadi kalau memang harus ini kapan gitu. Terima kasih Pak Ketua. Baik, yang bicara adalah Saudara Arteria Dahlan, Dapil Jawa Timur.